Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Tuanda Alifa dari PJKR A 2024 dengan NIM 24060100034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 7. Kelompok 7 ke bagian materi yaitu anak berkebutuhan khusus tunaganda. Masuk ke pendahuluan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu apa sih gitu kan? Nah, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang dalam proses pembelajarannya atau dalam masa pendidikannya itu membutuhkan layanan khusus atau bisa disebut dengan layanan yang sangat ekstra ya. Karena anak berkebutuhan khusus itu memiliki hambatan seperti fisik, emosional, terus mental, dan juga hambatan sosial. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, itu membuat mereka tidak dapat belajar secara optimal dengan metode pembelajaran yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunaganda. Seperti yang kita ketahui, kalau misal tunaganda dari kata ganda aja udah bisa menjelaskan ya, berarti nggak cuma satu, tapi bisa dua atau lebih. Sedangkan klasifikasi itu sendiri adalah penggabungan gitu. Jadi sini saya akan menjelaskan. Anak berkebutuhan khusus tunaganda itu adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki kombinasi dua atau lebih kelainan gitu. Jadi tidak hanya satu. Biasanya kalau misal anak berkebutuhan khusus kan emang ada beberapa ya, kayak ada tunarungu, tunawicara, tunanetra seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tunaganda. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus tunaganda ini tuh kondisinya menimbulkan kesulitan dalam pembelajaran yang kompleks gitu teman-teman, dan memerlukan pendekatan pendidikan yang khusus. Nah, klasifikasinya tuh gimana sih gitu kan? Seperti yang tadi saya bicarakan ya, kalau misal ada beberapa kekurangan anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan, ada tunawicara, tunarungu gitu. Cuman kalau misal tunaganda itu contohnya tunanetra dengan tunawicara, tunanetra dengan tunarungu, terus tunanetra dengan tunadaksa, tunanetra dengan tunagrahita, terus tunanetra dengan tunalaras, ataupun tunanetra dengan anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar seperti itu. Ada faktor penyebab tunaganda. Nah, penyebab tunaganda dapat berasal dari faktor genetik seperti kelainan kromosom maupun faktor lingkungan seperti itu. Dan pada masa pranetal, penyebabnya itu bisa berupa infeksi yang dialami oleh ibu hamil dengan adanya kekurangan gizi, ataupun ibu hamil tersebut itu mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol seperti itu. Dan pada masa kelahirannya itu bisa menyebabkan bayi yang terlahir secara prematur, terus kekurangan oksigen saat lahir, ataupun luka pada otak seperti itu. Nah, contohnya saja seperti ini. Seorang ibu hamil yang dia tahu dirinya sedang mengandung tetapi masih saja menghisap asap rokok, terus mengonsumsi alkohol, dan nauzubillahnya seketika anaknya lahir itu lahir secara prematur dan mengalami kelainan di paru-paru seperti itu, atau kelainan yang lain, dan itu sangat kasihan untuk buah hati nantinya. Jadi teman-teman bisa jadikan kita sebagai pembelajaran ya. Intinya kita tuh kalau misalnya lagi hamil, sedang mengandung sebagai seorang ibu gitu, kita harus benar-benar menjaga pola hidup kita, pola makan kita seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Dan faktor yang setelah lahir itu juga ada yang disebabkan oleh lingkungan nih. Berarti kan kalau setelah lahir itu penyebabnya dapat berupa kecelakaan, terus keracunan, terus ataupun penyakit-penyakit yang menyerang otak seperti itu. Jadi kita tetap hati-hati kalau ingin bepergian. Soalnya ada beberapa contoh yang oke lah kita terlahir sempurna seperti itu kan. Nah, nantinya waktu misal teman-teman di SD nih atau di SMP pernah ada yang mengalami kecelakaan saat berkendara gitu. Mungkin kayak ngebut-ngebutan terus
musibah kan gak ada yang tahu ya teman-teman. Terus tiba-tiba kecelakaan, terus kakinya diamputasi seperti itu. Kan jadinya kita memiliki kekurangan seperti itu. Ya walaupun setiap manusia memang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Langsung saja ke slide berikutnya ya. Jadi di sini ada kriteria anak tunaganda. Yang pertama, memiliki 2 atau lebih jenis kelainan yang signifikan. Kedua, kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Ketiga, ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran umum. Nah, anak tunaganda itu memiliki hambatan yang lebih dari satu ya, baik sensorik, fisik, maupun intelektualnya. Dan hambatan ganda ini membuat mereka mengalami kesulitan belajar ya, jadi mereka benar-benar sulit dalam belajar yang berat seperti itu. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara khusus, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak atau bisa disesuaikan dengan porsinya masing-masing seperti itu. Selanjutnya ada penanganan anak berkebutuhan khusus tunaganda. Nah, penanganan anak berkebutuhan khusus tunaganda itu dapat dilakukan dengan pendekatan individual yang terintegrasi, program pendidikan khusus seperti individualist education. Nah, programnya juga sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran ya. Selain itu dengan adanya terapi multisensorik, terus rehabilitasi fisik, terus konseling keluarga, kolaborasi antara guru, orang tua, tenaga medis, serta terapis juga sangatlah menjadi bagian yang sangat-sangat penting dari proses penanganan seperti itu. Lanjut ke proses pembelajaran penjas adaptif. Jadi pendidikan jasmani untuk anak berkebutuhan khusus tunaganda itu perlu dirancang secara adaptif sesuai kondisi fisik dan kemampuan motorik. Jadi alat dan media pembelajarannya juga harus dimodifikasi agar aman dan mudah untuk digunakan. Dan aktivitas difokuskan pada pengembangan motorik kasar, koordinasi, kebugaran, serta interaksi sosial. Dan guru juga perlu menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif serta penuh dengan motivasi dan selalu memberikan pengawasan yang ketat. Terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari presentasi yang saya bawakan yaitu pendidikan bagi anak tunaganda atau anak berkebutuhan tunaganda itu sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, individual, dan adaptif. Setiap anak memiliki kebutuhan yang unik, sehingga proses pembelajaran juga harus fleksibel dan penuh dengan kesabaran. Intinya dengan sabar ya, kalau kita memberikan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu nomor 1 sih sabar seperti itu. Dan dukungan lingkungan yang aman, media pembelajaran yang sesuai, serta peran guru yang komunikatif, terlatih, dan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati ataupun penjelasan yang kurang lengkap, karena di sini saya juga sama masih belajar sama teman-teman juga. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.